Jadi yang mau ngambil S3 ya sekarang waktunya, mumpung dosen belum ada tahu. Mau dapat hibah paling gampang di dunia. Tulis. Buatin proposal penelitian hibah yang kemungkinan dapatnya tinggi untuk Universitas Dumai. Paling tidak 5.000 kata dengan format yang disenangi dikti. Dan total budgetnya kurang lebih 1 miliar. Tinggal diterus aja lagi kan. Enter. Ya, silakan Universitas Dumai. Kita stop dulu. Bro, kok dikasih struktur yang kontennya dong? Kok dikasih strukturnya kontennya dong? Biar saya tinggal tanda tangan. Ya. Makan lu proposal. Tinjauan pustaka, makan lu. Lihat ke atas, ambil ke atas ya. Anda lihat bagian tinjauan pustaka, lihat. Masa lihat cuma satu paragraf gak akan diterima. Tulis bawahnya. Tolong tinjauan pustakanya dibuat dalam 8 paragraf dengan sitasi dari publikasi berkualitas indeks Scopus. Berkualitas terindeks Scopus. Enter. Lihat bagian satu paragraf langsung diubah jadi berapa tadi? 8. 8. Kita lihat satu tadi. Paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Lihat masing-masing ada pustakanya kan? Makan. Jadi. Mau tahu caranya bisa masuk ke Scopus 1, Scopus 2? Ya. Itu di workshop yang berbeda. Saya soalnya udah buktikan kemarin iseng ngawut Q2 masuk. Nih saya kasih lihat. Masuk kali. Apa ya? Jangan masuk kali. Saya belajar dari khusus itu lama banget. Bagus. Ya. Lihat nih. Ampun. Lihat ya. Dan nih, itu saya lagi bikin Scopus baru. Scopus yang ingin prosesing ke sana. Nih, lihat ya. Nah, Bapak boleh pegang ini, Pak. Ya. Oh, ini saya pakai traveling mikroskopis. Nah, yang lain aja ya. Nih, algoritma deteksi pikiran ya. Lihat nih, cuma beberapa biji nih. Kita lihat dari awal. Algoritma deteksi, tapi itu apa aja sih? Kan macam-macam ya. Oke, terus saya bilang deh. Minta metode yang lain. Oke, nah lihat. Buatkan rancangan jurnal saintifik yang membandingkan antara dua algoritma yang dikenal. Keluar gini kan? Oke, antara algoritma Sobel sama Kemi. Oke. Terus, tahu saya bilang apa? Saya isengin aja dia. Lakukan perbandingan 5 buah algoritma. Langsung dia bikin paper isinya perbandingan 5 algoritma. Oke? Tapi saya masih iseng. Isengnya apa? Lihat perintah saya berikutnya. Lihat ya. Buat sebuah gambar dan lakukan pencarian tepi berdasarkan kelima algoritma tersebut untuk mendapatkan perbedaan hasil. Oke? Kalau ini kurang menarik,
bisa dipublish dengan indeks Scopus berdasarkan gambar ini. Keluar begini, bentuk keluar. Dalam bahasa Inggris yang mana ini? Keluar bahasa Inggris. Saya belum puas begini. Kenapa belum puas? Lihat, baik-baik. Ya, lihat. Berikan contoh perbandingan implementasi kelima algoritma belum? Dengan gambar biasa, gambarnya saya minta lebih rumit, tapi saya masih gak puas. Akhirnya saya isengin. Bisa nggak dibikin gambar pemandangan? Dia bikin pemandangan. Tolong algoritma tadi diberlakukan dalam pemandangan ini. Oke? Saya masih belum puas juga, saya kerjain. Lihat, baca. Baca baik-baik apa? Buat sebuah algoritma baru yang merupakan kombinasi di antara kelima algoritma untuk menghasilkan deteksi X terbaik dan perlihatkan gambar akhirnya dari pemandangan tadi. Langsung dia bikin algoritma, lihat. Algoritma gabungan. Hasilnya lihat, lebih bagus. Tapi saya yakin ini belum diterima di Q2 atau Q1. Terus saya minta apa? Bikinin rumusnya. Wah, ini rumusnya juga kurang rumit. Lihat, hasilnya lihat. Algoritma yang baru, lihat. Oke? Sekarang tinggal nulisnya gimana supaya bagus. Lihat saya bilang apa? Saya minta kasih rumusnya. Keluar rumusnya? Tuh, rumus matriksnya. Oke, saya minta tolong ditambahin supaya lebih saintifik. Mampus kan lu? Keluar kan deh? Ya. Dan saya minta gabungkan semua itu supaya bisa masuk di Q1 Scopus. Pakai apa yang 7 tahun terakhir. Dan alhasil diterusin jadinya kayak gini. Ini baru dikirim nih. A hybrid X detection algorithm combining Sobel fluid Canny Laplacian of Gaussian and Rhodes for natural landscape imagery. Ini jadi, oke? Ya sampai sini, tengahnya tuh, rumit ya? Saya gabungin menjadi rumus baru, ini rumus barunya. Ini rumus baru hybrid, rumus hybrid, rumus hybridnya diterapkan, hasilnya kayak gini, perbedaannya. Dan ini adalah hasilnya, dan sudah dicek di Turnitin 0%. Sekarang saya tanya, yang jago saya atau ChatGPT? Saya. Tony Stark atau Jarvis? Dua-duanya. Iya sekarang bisa tuh kayak gitu, belajar kayak gitu sekarang. Emang saya nggak bisa bikin formula gitu? Bisa, tapi orang Malaysia udah jadi duluan. Tapi ide menggabungkan algoritma dari siapa? Dari saya. Silakan di informatika banyak algoritma kan? Pattern pendek, algoritma Dijkstra, algoritma apa? Searching, ya kan? Iya, udah jadi 4 Pak, 6. Nah, ini yang namanya zaman sekarang. Makanya inilah yang menjawab kenapa zaman saya kecil dulu film kartun Walt Disney baru keluar 3 tahun sekali. Sementara sekarang 1 bulan bisa ada 2-3 film baru kartun kan. Ingat rumus Ibrahim. Orang kreatif tambah AI makin, orang produktif tambah AI makin produktif. Nanti yang udah terbiasa bikin jurnal pakai gini, dia makin sering. Yang ragu-ragu bikin jurnal pakai gini, dia makin ragu-ragu, tenang aja. Gak akan jadi juga. Jadi terserah Anda ingin menjadi pengumpul paper
Atau stop thinking doing it. Orang di kampus Amerika boleh pakai AI, yang penting tidak boleh plagiat, betul? Beda hasil AI dengan hasil plagiarisme beda. Tahu dari mana Anda nggak plagiat? Anda itu plagiat dari mana? Setiap kalimat yang Anda buat emang asli dari Anda. Kok nggak pernah di reverse setiap kalimat? Indonesia terdiri dari 17.000 pulau. Anda nggak bisa terus siapa? Itu general knowledge. General knowledge yang disampaikan oleh ChatGPT itu general knowledge. Kecuali kita minta ada citasinya, dia akan tulis citasinya. Orang yang beretika pasti akan minta citasinya dari mana, dia akan ngecek benar apa tidak, dia akan ngecek ada atau tidak referensinya. Itu orang yang beretika. Tapi yang tidak, apapun keluar copy paste kirim, nah itu karena udah kebiasaannya begitu, copy paste. Nah jadi teman-teman sekalian, ingatlah AI, ingat Tony Stark dan Jarvis. Kurang lebih bisa. Ya, jadi itu boleh coba, itu pasti udah boleh coba kan? Ini sih udah coba banget. Yang boleh nanya gratis apa tidak tuh kalau kampus impres. Kita narik uang dari mahasiswa itu supaya dosennya punya akun ChatGPT, gitu loh maksudnya. Ya. Zaman sekarang narik uang dari mahasiswa itu supaya dosen-dosen punya akun ChatGPT sendiri-sendiri, bukan untuk yang lain. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan provokasi hari ini bisa membuat Anda berpikir paling tidak. Ya. Jangan sampai mahasiswa kita tahu kita lagi belajar AI. Karena mereka sudah tahu 2 tahun yang lalu. Kita aja yang baru tahu ini. Apa hebatnya Pak, selama ini saya pakai itu kok gitu. Jangan khawatir, sudah tahu cara bikin soal yang jawabannya tidak bisa dijawab oleh AI. Oke? Jadi kalau saya ngasih pertanyaan, saya ngasih seminar atau workshop, ada sesi tanya jawab, cuma satu rulesnya. Tanya saya yang ChatGPT nggak bisa jawab. Misalnya, Prof, kapan workshop ini berakhir? Nah, dia nggak tahu. Tapi kalau kasih tahu gimana caranya kalau ada dosen tidak mau pakai itu, tanya saja dulu, dia bisa jawab. Anda buang-buang waktu nanya saya untuk pertanyaan yang mesin bisa jawab, gitu kan ya? Kalau tanya Prof, utangnya berapa? Nah, dia nggak bisa jawab. Itu triknya Bapak Ibu sekalian. Ya, gitu. Gimana teman-teman sekalian? Kira-kira sudah punya ide mau ngapain? Ya? Ada yang mau tanya boleh loh. Ya Pak, boleh Pak. Mau enggak? Ayo Mas. Tadi juga saya ingin juga shopping juga tentang IT juga. Saya juga ada kecilan terkait dengan IT. Tadi juga memberikan kondisi rekan-rekan kita mahasiswa, bahkan tadi hingga dasar dengan pendidikan kita, mulai dari kelas yang begitu lengkap dengan IT dan bangku yang begitu mensupport untuk kuliah. Cuma yang sedangkan adalah, dan saya yakini tak dijawab oleh ChatGPT. Ini Bro, tadi saya juga cek di BKKBN bahwa ternyata jangankan lagi handphone ini mendukung generasi kita untuk lebih bagus di IT-nya, justru malah kecanduan handphone ini. Yang salah siapa? Masih saya manusia. Ini masalahnya ini adalah kalau kita memaksakan secara universal memperlakukan seperti di negara maju, kita terbuka saja negara maju Amerika, Jerman, Cina misalnya, sedangkan kita ini apa namanya itu tingkat kedewasaannya, karakternya, budayanya, bahkan ekonomi tidak mampu itu lalu kita paksa juga, itu bagaimana? Bapak Ibu, dalam dunia pendidikan apa fungsi teknologi? UNESCO sudah merumuskan satu kalimat yang sangat padat. Dia bilang begini,
Fungsi teknologi adalah to meet the unmet educational needs. Bahasa Indonesia apa? To meet the unmet educational needs. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang selama ini belum terpenuhi. Saya ulangi ya. Memenuhi kebutuhan teknologi, memenuhi kebutuhan pendidikan yang selama ini tidak terpenuhi. Sekali lagi, bukan untuk menggantikan, bukan untuk gaya-gaya dan lain sebagainya. Saya kasih contoh, Pak. Mana pemuda kita, bro? Orang ngomong AR, VR segala kan, cuma untuk keren-kerenan aja. Nih, saya kasih tahu. Mari kita lihat kebutuhan education yang selama ini tidak terpenuhi. Oke? Pura-puranya saya guru biologi, Anda siswa SMP ya. Selamat siang anak-anak. Hari ini Bapak akan cerita mengenai tubuh manusia. Mengenai apa? Hari ini kita akan belajar tubuh manusia yang paling penting, yaitu jantung. Apa? Nah, kebetulan hari ini Bapak membawa pisau bedah. Ya, pisau bedah. Semua belum pernah lihat jantung kan? Terima kasih kepada siapa namanya? Terima kasih kepada adik-adik. Nah, Bapak akan kasih lihat jantung tuh kayak apa. Nah, terus kita anestesi dikit lah, gak kerasa kan? Jeblek gitu jantung. Ini jantungnya Andi. Oke? Kenapa gak kelihatan Pak? Gak kelihatan. Ya sudah Bapak gunting. Nah, bisa lihat ini. Ya kan? Urusan lain ya, bisa belajar kan? Coba pegang jantungnya. Pegang Bapak. Nah, ini namanya Biuri, ini namanya Stambi. Oke? Terus kita lihat Andi ngapain dia? Kejang-kejang. Andi mah, tolong Andi jangan diganggu, jangan dikubur, karena minggu depan Bapak akan ngajar otak manusia. Kita masih perlu Andi untuk itu kebutuhan pendidikan betul. Gak bisa terpenuhi Pak, saya harus bunuh dia. Keluarlah apa? Simulasi, keluarlah VR, bentuknya bentuk dalam bentuk. Itu maksudnya UNESCO. Jadi tiap daerah akan punya kebutuhan yang beda-beda. Masa dari dulu sampai sekarang nyobanya cuma kapas, air, kacang hijau? Seluruh Indonesia ya sama hasilnya. Airnya diganti Coca-Cola, Fanta, apalagi bir. Lihat itu buahnya kayak apa, betul kan ya? Tapi orang miskin nggak bisa Pak, beli bir mahal, masa dibuang-buang. Ya sudah, bikinin software untuk mensimulasikan seolah-olah ini zat A, zat B, zat C. Maksudnya UNESCO itu to meet the unmet educational needs. Apalagi kebutuhan yang terpenuhi. Saya ngajar di kelas, terus saya tanya, hari ini yang nggak masuk siapa? Andi, karena sudah tiada. Ya sudah, nanti ketua kelas kamu kasih catatan ke Andi, betul? Pertanyaan saya, Andi mengalami pembelajaran yang sama dengan yang lain? Tidak. Tapi sekarang kan Pak, tolong kasih video rekaman hari ini kepada Andi. Andi bisa merasakan kayak apa di kelas tadi, karena ada rekamannya. To meet the unmet educational needs. Kalau saya ngomong di sini, paling yang bisa dengar cuma 500 orang memenuhi aula ini. Bisa nggak dari tempat lain menikmati saya? Nggak bisa, padahal mereka butuh pasang streaming to meet the unmet educational needs. Sehebat apapun sekolah Anda, dari paling sekolah paling jelek di Riau sampai sekolah paling canggih di Riau, SMA-nya bisa saya pastikan laboratorium kimia prakteknya sama. Paling nyampurnya cuma Na sama Cl. Paling jadinya H2SO4, benar? Mana sekolah unggulan di Riau yang punya uranium? Saya tanya, plutonium? Ada kan yang plutonium? Lah, kita suruh capek-capek belajar
tabel periode kimia dengan golongan dan periode yang banyak. Sampai lab cuma golongan 1, periode 1. Kapan kita pinternya? Kita pengen main yang golongan 9, periode 4, ya kan Pak? Yang aneh-aneh, argentum, segala dan lain sebagainya itu. Tapi nggak bisa, we don't have money. Kita simulasikan, kita mimikkan dalam bentuk software. Itu maksudnya to meet the unmet education. Jadi dibalik, pendidikan butuh apa? Kalau sudah terpenuhi, ya nggak usah pakai teknologi. Tapi kalau ini kayaknya nggak bisa, teknologi bisa bantu, masuklah teknologi. Bukan keren-kerenan, pokoknya pakai teknologi. Gitu ceritanya Pak, kontekstualnya kayak gitu. Makanya di Afrika sekarang itu pada pakai MOOC, e-learning buatan Indonesia Pak. Kita bikinin untuk orang Afrika sekarang. Seperti itu. Ya, jadi dibalik. Bukan teknologinya pokoknya sampai, tapi mana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi.